aku Bapa mengenal pribadimu, biarlah hatiku selalu menghormatimu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hatimu. Bawaku Bapa mengenal pribadimu, biarlah hatiku selalu menghormatimu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hatimu. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Tuhan, ku rela mengosongkan bejana hidupku, agar kehendak-Mu saja yang ku ikuti. Kerinduanku hidup serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa di surga. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Bawaku Bapa mengenal pribadimu, biarlah hatiku selalu menghormatimu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hatimu. Bawaku Bapa mengenal pribadimu, biarlah hatiku selalu menghormatimu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hatimu.
tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Tuhan, ku rela mengosongkan bejana hidupku agar kehendak-Mu saja yang ku ikuti. Kerinduanku hidup serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa di surga. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Bawaku Bapa mengenal pribadi-Mu, biarlah hatiku selalu menghormati-Mu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hati-Mu. Bawaku Bapa mengenal pribadi-Mu, biarlah hatiku selalu menghormati-Mu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hati-Mu. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Tuhan, ku rela mengosongkan bejana hidupku agar kehendak-Mu saja yang ku ikuti.
Kerinduanku hidup serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa di surga. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Bawaku Bapa mengenal pribadimu, biarlah hatiku selalu menghormatimu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hatimu. Bawaku Bapa mengenal pribadimu, biarlah hatiku selalu menghormatimu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hatimu. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Tuhan, ku rela mengosongkan bejana hidupku, agar kehendak-Mu saja yang ku ikuti. Kerinduanku hidup serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa di surga. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang
ku ingini, betapa rinduku berkenan padamu. Ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Baik, shalom Bapak Ibu. Mari kita persiapkan hati kita untuk ikut ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, saya percaya Bapak Ibu dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu, dan Tuhan melihat Bapak Ibu saat ini. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bawa syukur kami karena anugerah-Mu tak terhitung dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Terima kasih buat semua berkat yang telah kami terima daripada-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk beribadah kepada-Mu. Kami rindu untuk memuji serta mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu membawa kami lebih mengasihi Engkau lagi ya Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saya ajak kita sama-sama menyanyikan satu lagu, Ku Yakin Tuhan Akan Janji-Mu. Yakin Tuhan akan janji-Mu, penyertaan-Mu dalam hidupku. Di tengah badai dan pencobaan, aku percaya Kau bersamaku. Ku yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan akan janji-Mu, penyertaan-Mu dalam hidupku. Di tengah badai dan pencobaan, aku percaya Kau bersamaku. Amin. Saat ku merasa lelah tak berdaya, hadapi semua badai persoalan, Engkau yang mengerti semua pergumulanku. Yesus, Engkaulah kekuatanku. Saat ku merasa lelah tak berdaya, hadapi semua badai persoalan, Engkau yang mengerti semua pergumulanku. Yesus, Engkaulah kekuatanku.
Kita ulangi pujian ini dari awal. Ku yakin Tuhan akan janji-Mu. Meskipun banyak persoalan dalam hidup kita, Tuhan berkata bahwa Dia akan terus ada bersama-sama kita. Dia akan menyertai langkah hidup kita. Ku yakin Tuhan akan janji-Mu, penyertaan-Mu dalam hidupku. Di tengah badai dan pencobaan, aku percaya Kau bersamaku. Saat ku merasa lelah tak berdaya, hadapi semua badai persoalan, Engkau yang mengerti semua pergumulanku. Yesus, Engkaulah kekuatanku. Amin. Saat ku merasa lelah tak berdaya, hadapi semua badai persoalan, Engkau yang mengerti semua pergumulanku. Yesus, Engkaulah kekuatanku. Yesus, Engkaulah kekuatanku. Yesus, Engkaulah kekuatanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Kau berjanji akan selalu menyertai kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur padamu Tuhan. Kau Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami. Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, haleluya. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memberikan pencerahan bagi setiap kami, menegur ketika kami salah. Terima kasih Tuhan, menguatkan kami ketika kami lemah. Kami percaya lewat firman-Mu pagi hari ini, kami akan memiliki kekuatan yang baru. Kami akan diberkati dengan berkat surgawi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti
rusa rindu sungaimu, rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita ulangi dari awal lagi. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya
bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Kau segalanya bagi kami ya Tuhan. Ampuni kami apabila kami sering melupakan Tuhan, apabila kami sering mengutamakan hal-hal yang lain kecuali daripada-Mu ya Tuhan. Biar lewat firman-Mu pagi hari ini kami dibentuk kembali menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi orang-orang yang mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala keterbatasan kami, semua dosa yang telah kami perbuat Tuhan. Terima kasih, saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan benar-benar berasal dari firman yang hidup. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, shalom. Baik, puji nama Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Saya yakin kita dalam lindungan Tuhan, dan saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada sudah menyiapkan hati Bapak Ibu untuk kita boleh mempersiapkan hati kita belajar kebenaran firman Tuhan. Baik, tanpa panjang lebar, kita akan belajar pada hari ini. Hari ini tema khotbah pada hari Minggu ini adalah waspada sesat. Katakan bersama saya, waspada sesat. Mari kita membuka ayat kita dalam Matius 7 ayat yang ke-15 sampai dengan 23. Matius 7 ayat yang ke-15 sampai dengan 23. Dengan judul perikop, hal pengajaran yang sesat. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun berada. Mari kita menyimaknya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow. Mengenai pengajaran sesat ini Bapak Ibu, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Mengapa saya ingin share mengenai waspada sesat ini. Kita berada di zona akhir zaman. Ya, betul, tidak bisa dipungkiri. Dan kita harus memahami kondisi kita akhir-akhir ini, dan kita juga harus melihat sekeliling lingkungan kita bahwa apa yang Tuhan sudah nubuatkan melalui
tulisannya di firman Tuhan di Alkitab ini itu sedang terjadi, sedang dalam penggenapan semuanya, ya. Kita melihat terjadi kekacauan di mana-mana. Hal yang kecil bisa menjadi kerusuhan yang luar biasa. Hal yang kecil mengenai mengenai ras, suku, agama itu bisa membuat kekacauan seluruh negara. Bahkan hal yang paling terakhir ini kita alami sampai sekarang. Kita merasakannya kemana-mana, kita harus waspada, yaitu apa? Hal yang tidak kasat mata bisa membunuh kita, yaitu COVID-19 ini. Ya, hari-hari ini adalah hari-hari yang dimana banyak sekali penggenapan firman Tuhan mengenai akhir zaman. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan adalah waspada sesat, mengenai pengajaran sesat. Ya, kalau kita memahami sesat ini apa sih? Sesat ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya itu adalah berbuat yang tidak senonoh atau menyimpang dari kebenaran. Kalau kita meneliti lagi lebih lanjut dari bahasa Yunaninya, yaitu kita temukan kata hairesis, ya, yang berarti keyakinan yang berlawanan, memilih berkeyakinan yang berlawanan. Ya, berbicara mengenai sesat ini tidak hanya berbicara mengenai pendeta yang bisa sesat, gembala yang bisa sesat, penginjil yang bisa sesat, ya, bahkan jemaat pun, dan bahkan orang yang baru belajar kebenaran firman Tuhan pun, semua kalangan ini bisa sesat. Jangankan seperti itu, saya pun takut-takut Bapak Ibu memberitakan kebenaran firman Tuhan kalau saya sesat. Karena hukuman sesat tidak main-main. Ya, kita melihat tadi di situ, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Hati-hati dengan kesesatan. Kesesatan zaman sekarang ini sangat berbahaya sekali Bapak Ibu. Satu kata dipelintir membuat orang lain, opini orang lain berubah menjadi sebuah chaos yang luar biasa. Ya. Nah, kita mau membahas di sini mengenai sesat ini. Waspada sesat ini. Ada 5 hal yang saya ingin highlight di sini. Ya, mari Bapak Ibu sama-sama kita menyimak ya fakta-fakta yang menarik mengenai waspada sesat ini menurut Matius 7 ayat yang ke-15 sampai 23, dan kita mau belajar lebih dalam, ya. Lebih dalam supaya apa? Supaya kita semakin memahami, ya. Yang pertama, kita mau melihat waspada serigala berbulu domba. Pada ayat yang ke-15, ya, saya bacakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bapak Ibu, penyesatan itu bisa terjadi di antara para jemaat. Karena apa? Penyesat itu datang dan membaur di tengah jemaat. Hati-hati dengan serigala berbulu domba. Kalau kita pernah mendengar cerita Bapak Ibu, kita pernah mendengar cerita mengenai 3 babi dengan serigala. Wah, ya. Itu ceritanya cerita dongeng, yaitu sang serigala yang mau terus memakan. Ya, kita juga tahu cerita serigala dengan kerudung merah, ya. Nah, serigala dengan kerudung merah selalu hewan antagonisnya adalah serigala. Ya. Di sini digambarkan adalah serigala sebagai pemangsa domba dan dia adalah sebagai penyesat para domba. Dia yang berbulu domba ke tengah-tengah para domba untuk apa? Untuk memecahkan perhatian mereka. Supaya apa? Domba ini tidak merasa ketakutan dan domba ini merasa aman. Makanya kenapa serigala ini mengganti looks-nya, penampilannya. Mengganti penampilannya seperti domba. Supaya apa? Supaya ia bisa berbaur dan pada akhirnya ia mencari yang mana yang bisa diterkam. Kalau kita berbicara mengenai
hal ini berarti satu yang bisa kita tarik, bahwa ada tujuan penyesatan di sini. Nah, Bapak Ibu, tujuan akhir dari penyesatan ini itu adalah menyesatkan jemaat dengan pikirannya yang masih belum kuat, menyesatkan imannya, menyesatkan kepercayaannya, Bapak Ibu. Hati-hati ya, hati-hati karena salah berpikir ya, apalagi ada penyesat lalu banyak jemaat yang imannya belum bertumbuh. Nah, mari kita cross check Bapak Ibu. Apakah iman saya, iman Bapak Ibu itu benar-benar kuat? Ataukah jangan-jangan selama ini iman kita hanyalah iman yang sebatas pengertian dasar saja? Saya pun juga Bapak Ibu masih belajar. Jauh daripada kata sempurna. Apalagi kita belajar dari Bapak Gembala kita, senior kita, Pak Eras. Ya, beliau saja pun masih menganggap dirinya pun belum sempurna. Tidak sempurna sama sekali. Dan apalagi saya Bapak Ibu. Ya, tetapi mari kita belajar mengerti. Jangan kita menggunakan pemikiran kita. Kenapa? Kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak memegang dengan sungguh-sungguh ketetapan Tuhan dan kita tidak dekat kepada Tuhan, kita sangat mudah sekali disesatkan. Ya, penyesatan ini salah satunya adalah penyesatan secara pikiran, berhikmat. Ya, kalau kita buka dalam 1 Korintus 3, ya 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-18, saya bukakan kepada Bapak Ibu. 1 Korintus 3 ayat 18. Saya akan bacakan. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika di antara kamu menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya berhikmat. Bapak Ibu, yang saya ingin tekankan adalah kalau janganlah sampai ada di antara kita yang menganggap dirinya ini berhikmat. Nah, ini adalah salah satu produk penyesatan. Kenapa? Bapak Ibu, mari kita melihat di sekeliling kita. Sudah banyak sekali orang Kristen yang sudah tidak lagi berpegang, tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Sudah tidak lagi yang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku harus bagaimana? Kebanyakan orang Kristen zaman sekarang adalah Kristen yang hybrid. Saya katakan hybrid kenapa? Karena memakai banyak sekali hikmat dari sumber-sumber yang tidak hanya dari Tuhan. Ya, salah. Ya, saya bilang selebih daripada Tuhan, hikmat yang paling benar itu adalah hikmat yang berasal daripada Tuhan. Kenapa? Baik, begini contohnya Bapak Ibu ya. Contohnya, hikmat yang dari dunia itu mengajarkan jika kita disakiti, maka kita berhak untuk membalas dendam. Sedangkan hikmat daripada Tuhan, kalau engkau disakiti, maka kita harus belajar mengampuni. Terlebih daripada mengampuni, kita harus belajar mendoakan. Itu adalah dua hal yang berbeda. Hal yang dimana secara dunia mata ganti mata, tangan ganti mata. Tapi Yesus mengatakan sebaliknya. Kalau engkau disakiti, berdoalah, ampuni dia. Ini adalah hal yang berbeda. Ini adalah sesuatu yang sangat, ya Bapak Ibu bisa menilai. Ya, yang kedua, kalau kita berbicara mengenai hikmat dunia dengan contohnya, ya. Hikmat dunia mengajarkan bahwa semua bisa kamu lakukan dengan kekuatanmu sendiri. Hal yang berbeda adalah hikmat daripada Tuhan. Bahwa kita bisa sampai pada hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menuntun dan memberikan kita kekuatan, kita tidak akan bisa melakukan apapun. Apa yang dilakukan tangan manusia akan gagal. Ini adalah dua hikmat yang berbeda. Dan banyak lagi hikmat yang lainnya. Nah, inilah yang salah satu menjadi produk kesesatan. Waspadalah. Kita tidak pernah tahu siapa yang ada yang dikatakan serigala berbulu domba di antara kita. Ya, saya berdoa tidak ada
lagi di jemaat kita, di jemaat Bapak Ibu, tempat Bapak Ibu beribadah. Tidak ada lagi yang namanya serigala berbulu domba. Ya. Kalaupun ada, mari berdoakan sama-sama supaya serigala itu bisa berubah menjadi domba. Amin. Ya. Ya. Itu hanya intermezzo saja ya, Bapak Ibu. Baik. Kebenaran yang kedua, kita mau belajar itu adalah buah itu merupakan representatif dari kehidupan. Ya, kalau kita melihat dengan baik-baik di ayat 16 sampai dengan 18, kita bisa berbicara bahwa buah itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang bukan dari sumbernya. Ya, buah apel tidak akan dihasilkan dari pohon nangka. Ya, nggak mungkin. Buah duren tidak mungkin dihasilkan dari mana? Dari pohon tomat. Nggak mungkin. Semua ada logis patternnya. Kalau kita berbicara mengenai hal ini, berarti ada satu. Sesuatu yang pura-pura di awal. Sesuatu yang mungkin dari awal kita melihatnya baik-baik. Oh baik-baik ya. Pada akhirnya kita bisa melihat apakah benar-benar orang itu bisa menghasilkan buah yang baik, ataukah ternyata buah itu tidak baik. Bapak Ibu, namanya buah sudah pasti bisa dirasakan, meskipun dengan rasa yang bermacam-macam. Tetapi standar Tuhan adalah cuma dua. Menghasilkan buah yang baik atau dibakar karena tidak menghasilkan buah yang baik. Nah, kita melihat di sini bahwa dikatakan tidak mungkin ya, kalau kita kembali lagi ke 16-18 ya, Bapak Ibu boleh lihat di situ bahwa pohon yang baik itu dihasilkan dari buah yang baik dihasilkan dari pohon yang baik. Tidak mungkin buah yang buruk dihasilkan dari pohon yang baik, tidak mungkin. Kenapa? Dari sumbernya, dari asalnya, dari sumber nutrisinya buah itu sudah menjadi titik awal menghasilkan buah. Nah, demikian kita Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu. Kalau kita berbicara mengenai buah, mari kita cross check apakah hidup kita sudah menjadi buah yang baik bagi Tuhan, dan tidak hanya bagi Tuhan, bagi orang yang ada sekeliling kita. Apakah mereka bisa menikmati kehidupan kita? Ataukah jangan-jangan ternyata kehidupan kita ini menjadi batu sandungan? Ya. Itu fakta yang kedua. Nah, yang tadi saya sudah singgung, yang ketiga yang kita dapat pelajari adalah akibat dari kegagalan menghasilkan buah yang baik. Kita lihat di ayat 19. Itu adalah dilempar. Ya, dilemparkan ke api. Nah, Bapak Ibu jangan salah sangka di sini. Seringkali kita berpikir, kalau pohon yang tidak menghasilkan buahnya, itu yang dipotong rantingnya lalu dilemparkan ke api. Oh tidak, di sini dituliskan lagi, bukan hanya yang buah yang tidak menghasilkan buah, tetapi termasuk yang menghasilkan buah, namun yang tidak menemukan standar bagusnya bagi Tuhan, itu pun dilempar ke dalam perapian. Artinya apa? Tuhan tidak mau kita memberikan hasil atau buah kita kepada Tuhan yang tidak sesuai dengan standar Tuhan. Menjadi buah yang baik, menjadi buah yang baik, memberikan buah yang baik sesuai dengan standar Tuhan, perlu waktu dan kerja keras yang luar biasa. Apakah kita mau untuk mengambil bagian ke sana? Apakah kita mau supaya hidup kita benar-benar berbuah? Itu tergantung Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu harus tahu bahwa pada akhirnya menuju dua tersebut, kalau kita sudah menghasilkan buah namun tidak menghasilkan sesuai dengan standar kebaikan Tuhan, sesuai dengan standar baiknya Tuhan, maka buah tersebut akan dilemparkan ke dalam lautan api. Ya. Artinya hidup kita harus sesuai dengan standar Tuhan.
Setelah Tuhan apa? Kesuciannya, kekudusannya. Mari sama-sama kita belajar Bapak Ibu. Saya pun juga perlu belajar. Saya pun juga masih sangat jauh. Ya, saya pun baru belajar kembali. Tetapi mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan tolong saya supaya saya bisa sesuai dengan keinginan-Mu saja. Menyenangkan hati Tuhan. Supaya apa? Kita bisa menghasilkan buah yang baik bagi Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Baik. Yang keempat yang bisa kita pelajari, yaitu ini. Bahwa sesat itu tidak pandang siapapun di dalam gereja. Sesat itu tidak pandang siapapun Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu pendeta kah, gembala kah, guru sekolah minggu kah, pelayan Tuhan, pemain musik, WL, singer, tamborin, pendoa, usher. Sesat itu tidak ada golongannya. Semua bisa menjadi sesat. Lalu apa yang mau dikatakan di sini? Bahwa di akhir zaman nanti akan banyak orang berseru. Kalau bahasa saya, bahasa modernnya, di akhir zaman banyak yang komplain sama Tuhan. Tuhan, Tuhan, bukankah aku telah melakukan banyak mukjizat demi nama-Mu, penyembuhan lah dan lain-lain. Ya, karunia menyembuhkan, ya, memberkati supaya diberkati. Karunia apalagi? Karunia untuk menghidupkan kembali atau penyembuhan, healing movement dan lain-lain, yang dimana sebenarnya itu ada karunia yang luar biasa. Tetapi yang saya tunjukkan di sini bukan mengenai tindakannya yang salah, tetapi makna di balik tindakan itu adalah hati yang tidak murni, pikiran yang jahat, pikiran yang sesat. Itu yang membuat akhirnya banyak orang nantinya kalau tidak waspada itu bisa masuk ke dalam neraka. Kenapa? Balik lagi Bapak Ibu. Kita kembali belajar. Keinginan Tuhan cuma satu. Supaya kita hidup sesuai selaras dengan hatinya Tuhan. Kerinduan kita tuh yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau dalam pelayanan kita, kalau dalam keseharian kita tidak menyenangkan hati Tuhan, semata-mata kita mencuri kemuliaan Tuhan melalui pelayanan kita, itulah sesat yang luar biasa. Kita menyembuhkan nama orang dengan membawa Yesus kemana-mana. Tetapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya untuk kepuasan hati kita. Itu sesatnya luar biasa. Membawa nama Yesus kemana-mana, meninggikan Yesus, tetapi ujung-ujungnya adalah uang. Untuk kepuasan batinnya, dihargai, dihormati, memiliki kekayaan dan lain-lain. Itulah sesat yang luar biasa yang Tuhan tidak inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita sadari, kita cross check sekarang ini. Apakah hidup kita ini benar-benar melakukan kehendak Tuhan dalam pelayanan kita? Yang WL, yang singer, pemusik, tim mimbar, ya. Mari kita sadari, apalagi pengkhotbah, usher, bahkan sampai pendoa syafaat pun, semua kalangan gereja. Sesat itu tidak terbatas pada golongan tertentu. Mari kita sadari dan kita belajar. Coba kita lihat dalam diri kita sendiri. Apakah kita ini melakukan sesuai yang Tuhan minta? Ataukah selama ini kita pelayanan untuk memuaskan hatinya kita? Kalau kita masih melayani Tuhan hanya untuk memuaskan hati kita, demi gengsi, demi keperluan perut kita saja, bukan untuk meninggikan nama Tuhan, mari kita bertobat sekarang juga. Kalau kita melayani Tuhan, kita penginjilan kepada sesama kita, tapi ujung-ujungnya hanya untuk apa? Hanya untuk kepuasan diri kita, menjamin kehidupan kita tanpa memikirkan hati Tuhan. Bertobat saat ini juga. Kenapa seperti itu saya bilang? Karena pada akhirnya poin yang kelima kita belajar di sini. Poin yang kelima adalah
bahwa ketidakbenaran dalam kekristenan itu adalah pengusiran. Ya, ketidakbenaran dalam kekristenan akan berujung kepada pengusiran. Kenapa saya bilang diusir? Ya, Tuhan cukup jelas pada akhirnya. Dikatakan di kalimat di ayat yang terakhir itu, ya, bahwa aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau, wahai pembuat kejahatan. Orang yang melakukan kesesatan di dalam gereja, orang yang melakukan penyesatan dengan berbagai macam, itu dikatakan adalah orang yang berbuat kejahatan. Kenapa dikatakan orang berbuat kejahatan? Karena dengan jelas menyesatkan orang yang masih lemah imannya untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, membuat dia berjalan dari yang menuju kebenaran menjadi kepada kelaliman. Membuat orang yang jalannya sedang benar membuat kepada kedurhakaan. Membuat orang yang jalannya benar, yang lurus, menjadi berbalik arah melawan Tuhan. Itulah jahat di mata Tuhan. Dan itu yang Tuhan tidak inginkan. Mari kita cross check sama-sama Bapak Ibu. Saya pun juga cross check. Apakah selama ini saya sudah menyenangkan hati Tuhan atau belum? Ataukah saya ternyata hanya menyedihkan hati Tuhan? Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yang kita harus lakukan adalah ayat yang ke-21b. Yaitu mari kita lakukan kehendak Bapa di sorga. Bukan bagaimana kita melakukan mukjizat. Bukan bagaimana kita melakukan pelayanan kita dalam mingguannya. Bukan bagaimana kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Tetapi yang Tuhan lebih perlukan adalah apakah kita sudah melakukan kehendak Bapa untuk menyenangkan hatinya atau belum. Tuhan bisa menggunakan siapa saja untuk melayani. Tetapi Tuhan lebih penting pada hari ini adalah meminta hati kita untuk boleh menyenangkan hati Bapa. Meminta setiap kita untuk melakukan kehendak Bapa. Mereka yang masuk, mereka yang hidup benar, mereka yang melakukan kehendak Bapa, itulah yang akan menerima keselamatan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari sama-sama waspada akan sesat ini. Saya sangat terbatas dalam berkhotbah, tapi saya berharap Bapak Ibu bisa mengerti khotbah ini, dan kiranya Roh Kudus mampu memberikan penjelasan lebih lanjutnya lagi. Dan kalau Bapak Ibu perlu lebih dalam lagi bisa diskusi, silakan hubungi Pak Gembala ya di nomornya, atau via WhatsApp silakan kepada tim pastoral, nanti akan dibantu. Saya tidak akan perpanjang khotbah saya lagi, tetapi yang jelas Bapak Ibu, waspada sesat. Waspada, hari-hari ini tidak menjamin semakin teknologi maju, semakin manusia pintar, tidak menjamin kita semakin dekat dengan Allah. Buka mata, buka pikiran, tetap fokus kepada Tuhan, baca Alkitab, berpegang teguh kepada Alkitab, berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan untuk membantu kita dalam menjalani kehidupan kita supaya kita mengerti mana yang baik dan tidak. Minta hikmat daripada Tuhan supaya kita tidak menggunakan hikmat daripada dunia, supaya kita tidak sesat dan bahkan kita tidak menyesatkan orang lain. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu saja. Semua karena kemurahan-Mu dan anugerah-Mu bagi hidup kami. Tuhan,
Melalui firman ini Tuhan, ajar kami Tuhan, cross check hidup kami supaya kami tidak sesat ya Tuhan Yesus. Cross check hidup kami supaya kami Tuhan tidak lari dari panggilan-Mu. Kami tidak melenceng Tuhan daripada keinginan-Mu dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan supaya kami boleh menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Dan kami boleh hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan kami. Jauhkan kami Tuhan daripada pola pikir hikmat duniawi yang mampu menyesatkan kami pada akhirnya ya Tuhan. Tapi kiranya ya Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami hanya manusia lemah. Kami perlu tuntunan-Mu dan bimbingan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan, Kau boleh mengirimkan Roh-Mu Tuhan untuk boleh memberikan kepada kami pengertian lebih lanjut Tuhan, supaya kami boleh dimampukan untuk mengerti firman Tuhan yang terbatas pada hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa atas firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan juga memberikan pengumuman dan doa penutup sebentar. Baik, pengumumannya adalah hari Rabu itu kita akan ada ibadah pendalaman Alkitab via Zoom ya. Bapak Ibu bisa lihat di layar Bapak Ibu nanti. Nah, itu nanti Bapak Ibu boleh kontak ke nomor yang tertera di layar Bapak Ibu untuk bisa mengikuti pendalaman Alkitab. Ya, pendalaman Alkitab ini via Zoom, jadi Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu bisa mengikutinya dan tidak terbatas ya, tidak terbatas. Mau ngajak saudara-saudara, teman-teman, rekanan, silakan ya. Mari sama-sama kita belajar mengenai pendalaman mengenai Alkitab ini untuk kita lebih dalam lagi belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Lalu hari Kamis ada ibadah gereja keluarga IGK di area masing-masing ya. Bapak Ibu yang tinggal di Denpasar atau tinggal di Singaraja, tinggal di daerah Bali, Bapak Ibu yang beribadah di GSKI Bless ya, Bapak Ibu bisa hubungi sekretariat jika belum bergabung di area IGK-nya masing-masing. Nanti tim sekretariat akan membantu mengkoordinasi kemana Bapak Ibu bisa beribadah bersama. Karena ini sistemnya wilayah, ada wilayah Teku Umar, ada wilayah Mengwi, ada wilayah Badung, ada wilayah Batu Bulan dan sebagainya, Renon 1 dan sebagainya. Bapak Ibu silakan hubungi sekretariat untuk bisa diarahkan supaya kita bisa bersama-sama bertumbuh bersama dan juga kita boleh memberikan buah yang baik bagi Tuhan. Nah, lalu ada pengumuman yang luar biasa bahagianya ya, untuk ibadah mulai bulan Agustus nanti, Bapak Ibu bisa lihat di layar ya, kita akan bertemu secara offline, kita akan bertemu lagi ibadah secara fisik ya di Hotel Grand Santi ya. Hotel Grand Santi ya, Bapak Ibu bisa lihat nanti alamatnya di situ. Kita akan mulai ibadah kita jam 9 pagi pada hari Minggu tanggal 7 ya, bulan depan. Tanggal 2 bulan depan. Kita akan bertemu lagi dan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu, ada pengumuman yang penting Bapak Ibu untuk boleh simak, yaitu yang pertama, ibadah offline ini kita harus menggunakan protokol yang baru, yaitu social distancing ya. Otomatis Bapak Ibu juga datang pun harus juga menggunakan masker. Selama beribadah masker tidak dilepas. Baik Bapak Ibu maupun dengan anaknya diusahakan masker tidak dilepas selama beribadah. Kalaupun mau bersalaman, mari kita berikan salaman seperti ini ya. Kita salaman Bali katanya ya. Salaman Bali, kita salam. Cukup salaman seperti ini saja, tidak bersentuhan, supaya kita memutus rantai penyebaran COVID ini ya. Jadi minggu besok tanggal 2 bulan Agustus kita akan mulai ibadah di Grand Santi. Sekali lagi Bapak Ibu bisa lihat di layar Bapak Ibu ya alamatnya. Nah, nanti kalau kurang jelas silakan tanyakan kepada tim sekretariat kita. Baik, itu saja pengumumannya, tidak ada lagi. Sampai jumpa minggu depan di ibadah offline. Dan jangan khawatir Bapak Ibu,
Kami dari tim multimedia dan juga tim worship dan seluruh jajaran, kita akan mengusahakan untuk bisa offline, kita bisa synchronize dengan online ya. Jadi mohon dukungan doa Bapak Ibu supaya semua ini bisa berjalan dengan baik. Baik, kalau tidak ada lagi, kita tundukkan kepala lagi, kita mau berdoa dan kita tutup ibadah ini. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada hari ini. Meskipun kami lakukan secara online, belum tatap wajah Tuhan, tapi kami mengucap syukur untuk nanti Agustus Tuhan kami boleh beribadah secara offline. Tuhan, terima kasih buat kesempatan-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan firman pada hari ini boleh memberikan kami pengetahuan dan pengertian lebih dalam, supaya kami tidak hanya mendengar, tapi kami boleh mengimplementasikannya dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi waspada agar kami tidak tersesat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak lupa berdoa untuk GSKI di seluruh Indonesia Tuhan. Engkau memberkati, mencukupkan apa yang menjadi keperluan seluruh GSKI yang ada di Indonesia, dan juga hamba-Mu Ketua Sinode kami ya Tuhan, Bapak Erastus Sabdono. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu lebih dalam lagi untuk boleh memimpin GSKI ini Tuhan menuju jalan yang lebih benar Tuhan. Untuk kami boleh sampai kepada kebenaran Tuhan. Kami boleh lebih dalam lagi belajar kebenaran itu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi Indonesia ini Tuhan. Dalam pemulihan COVID ini Tuhan, banyak hal yang akan terjadi ya Tuhan. Tapi hamba-Mu yakin dan percaya Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, itu tidak di luar daripada kuasa-Mu ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya apapun yang terjadi itu semua demi kebaikan negeri ini ya Tuhan. Kami serahkan negara Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya Indonesia ini Tuhan boleh Engkau lawat ya Tuhan Yesus. Dalam musibah ini Tuhan, kiranya banyak jiwa yang akan melihat dan juga menyaksikan kuasa daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bapak Ibu, mari kita angkat dua tangan kita. Sebagaimana iman percayamu, pulanglah dan terimalah kasih karunia daripada Allah, berkat yang sempurna menyertai kita, perlindungannya yang selalu akan bersama dengan kita, menyertai kita mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam bless for me, bless for you, bless for us. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Tuhan, ku rela mengosongkan bejana hidupku, agar kehendak-Mu saja yang ku ikuti. Kerinduanku hidup serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa di surga. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang
ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu. Ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Bawaku Bapa mengenal pribadimu, biarlah hatiku selalu menghormatimu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hatimu. Bawaku Bapa mengenal pribadimu, biarlah hatiku selalu menghormatimu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hatimu. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu. Ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Tuhan, ku rela mengosongkan bejana hidupku, agar kehendak-Mu saja yang ku ikuti. Kerinduanku hidup serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa di surga. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu. Ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu. Ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Ini hasrat jiwaku, inilah doaku.